Apa yang terjadi ketika seorang janda terpandang, hidup berkecukupan, tiba-tiba terjebak dalam badai perasaan dengan seorang tukang servis AC yang datang hanya untuk bekerja? Bagaimana satu keputusan di dalam kamar rumahnya justru mengubah nama baik seluruh keluarga? Halo teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang dalam menjalani hari-hari kita. Saya dari kota Bandung ingin berbagi sebuah kisah nyata yang begitu menguras emosi, membuat saya pribadi sampai merinding ketika menuliskannya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar kalau kalian pernah mendengar kisah serupa. Siapkan teh hangat, karena cerita ini akan membawa kalian hanyut sampai bab terakhir. Rumah besar milik Bu Ratna, seorang janda kaya berusia 42 tahun, berdiri megah di salah satu kawasan elit kota Bandung. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, ia hidup berdua dengan anak sematawayangnya, Dara, yang sedang kuliah di luar kota. Hari itu, AC kamar utama rusak. Tidak terlalu penting sebenarnya, namun bagi Bu Ratna, kenyamanan adalah segalanya. Ia menelepon sebuah jasa servis AC yang terkenal cepat. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang laki-laki berusia sekitar 26 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi tegap. Wajahnya terlihat lelah seperti pekerja keras yang jarang mendapatkan waktu istirahat. Namanya Faisal. Bu Ratna sempat terkejut melihatnya. Bukan karena fisiknya, tetapi karena matanya. Ada sorot jujur, polos, dan profesional. Berbeda dengan teknisi lain yang sering bersikap sembarangan. "Siang, Bu. Saya Faisal, yang tadi Ibu pesan," katanya sambil tersenyum sopan. "Silakan masuk." "AC yang rusak di kamar saya," balas Bu Ratna. Faisal mengangguk. Ia mengikuti Bu Ratna memasuki kamar luas itu. Saat sedang memeriksa AC, Bu Ratna memperhatikannya diam-diam. Sesekali ia heran bagaimana lelaki sederhana seperti itu bisa bekerja begitu teliti, seolah ia memperbaiki barang miliknya sendiri. Di tengah kesibukannya, Faisal berkata pelan, "AC ini tidak rusak parah, Bu. Tapi sepertinya sudah lama tidak dibersihkan." Bu Ratna terdiam. Sudah lama tidak ada laki-laki yang berbicara dengan nada penuh perhatian seperti itu kepadanya. Hari itu, AC selesai diperbaiki. Tapi sesuatu lain justru mulai rusak. Benteng hati Bu Ratna yang selama ini kuat. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil. Dari mana Faisal berasal? Bagaimana pekerjaannya? Apa ia sudah memiliki pasangan? Jawaban Faisal sederhana, jujur, dan tanpa dibuat-buat. Ia hanya seorang pekerja harian. Hidup pas-pasan. Bahkan sering tidak pulang karena harus menerima order demi memenuhi kebutuhan ibunya yang sakit di kampung. Ketulusan itu membuat Bu Ratna merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Kehadiran seseorang yang peduli, meski sebentar. Saat Faisal pamit, Bu Ratna hanya bisa memandangi punggung lelaki itu menghilang di balik pagar rumahnya. Hari itu, Bu Ratna tidak menyadari bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Seminggu setelah servis, AC kamar Bu Ratna kembali menunjukkan gejala aneh. Padahal belum lama dibersihkan. Dengan sedikit ragu, Bu Ratna menelpon Faisal lagi. "Kang, itu AC saya kok tidak dingin lagi ya?" Jawab Bu Ratna. "Bu, saya bisa datang sore nanti," jawab Faisal ramah. Sore itu, Faisal datang membawa tas peralatan yang lebih besar. Saat masuk, ia melihat kamar Bu Ratna begitu rapi, wangi, dan tampak jelas dirawat dengan penuh perhatian. Tapi yang lebih membuatnya canggung adalah tatapan Bu Ratna yang tampak berbeda. "Maaf ya, Bu, saya jadi sering ke sini," katanya sambil tersenyum malu. "Tidak apa-apa, Sal. Lagian, rumah ini terlalu sepi," ucap Bu Ratna lirih.
Kalimat itu menghantam perasaan Faisal. Ia bisa merasakan kesendirian Bu Ratna. Seperti rumah besar itu hanya berdiri sebagai pajangan tanpa kehangatan. Ketika Faisal memeriksa AC, Bu Ratna duduk tidak jauh darinya. Entah mengapa, kamar itu tiba-tiba terasa lebih kecil, lebih sunyi, lebih intim. Mereka tidak berbicara banyak, tapi suasana seolah berbicara sendiri. Saat Faisal turun dari kursi, kakinya terpeleset. Refleks, Bu Ratna menangkap lengannya. Keduanya terhenti. Ada keheningan aneh, jantung berdebar, dan tatapan yang terasa terlalu lama untuk ukuran dua orang yang tidak punya hubungan apa-apa. "Maaf," kata Faisal menunduk. Bu Ratna hanya tersenyum kecil. "Tidak apa. Hati-hati." Setelah itu, suasana berubah. Tidak lagi sekadar teknisi dan pelanggan. Ada sesuatu yang berbeda, meski keduanya memilih berpura-pura tidak merasakannya. Sebelum pulang, Faisal berkata, "Bu, kalau ada apa-apa, Ibu bisa hubungi saya langsung. Tidak harus lewat kantor." Bu Ratna mengangguk pelan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menerima nomor itu. Ia tahu itu bukan sekadar nomor teknisi. Itu adalah pintu menuju sebuah pilihan, yang kelak akan menentukan segalanya. Sejak pertukaran nomor itu terjadi, hidup Bu Ratna berubah. Ponselnya kini tidak lagi sunyi. Ada pesan singkat dari Faisal hampir setiap malam. Awalnya tentang hal-hal sederhana, jadwal kerja, kondisi ibunya di kampung, atau sekadar ucapan hati-hati bekerja. Tapi lama-kelamaan, percakapan itu lebih hangat, lebih pribadi. Seolah ada dua hati yang pelan-pelan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang berembus dan listrik rumah Bu Ratna mendadak padam. Ia panik, lebih karena ketakutan sendirian di rumah raksasa itu. Refleks ia menghubungi Faisal. "Faisal, bisa ke rumah saya? Listrik rumah saya padam." "Baik Bu, saya datang sekarang," jawab Faisal cepat. Padahal jaraknya lebih dari 20 menit. Di tengah hujan lebat, Faisal tiba dalam keadaan basah kuyup. Ia memperbaiki MCB, mengecek panel listrik, kemudian memastikan semua kembali menyala. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Faisal berdiri kikuk di depan kamar Bu Ratna, menggigil. "Ibu, terima kasih sudah percaya sama saya," katanya sambil menunduk. Bu Ratna melihat tetesan air dari rambut Faisal jatuh ke lantai marmer. Rasa iba yang begitu kuat muncul. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Sal, masuk ke kamar saya sebentar. Biar saya ambilkan handuk." Faisal terdiam. Jantungnya seperti memukul-mukul dadanya. Pintu kamar perlahan tertutup di belakang mereka. Di dalam kamar itu, suasana terasa amat sunyi. Hanya terdengar rintik hujan yang memantul pada kaca jendela. Bu Ratna menyerahkan handuk pada Faisal. Tangan keduanya sempat bersentuhan tangan. Dalam momen itu, ada sesuatu yang runtuh. Sebuah batas yang selama ini mereka jaga. "Bu, saya takut salah paham," bisik Faisal dengan suara yang bergetar. Bu Ratna menggeleng. Matanya memerah. "Justru yang saya takutkan. Saya tidak bisa lagi mengendalikan diri saya sendiri." Tidak ada kata lain setelah itu. Hanya keheningan panjang yang mengatakan lebih banyak daripada ribuan kalimat. Setelah itu Faisal basuh rambut dan tubuhnya yang basah itu pakai handuknya Bu Ratna. Bu Ratna mendekati Faisal dan pelan-pelan melucuti baju dan celana Faisal. Dan Faisal tanpa pikir panjang melepaskan dasternya Bu Ratna. Mereka akhirnya bercumbu ciuman mesra dan menikmatinya. Faisal menikmati susunya Bu Ratna. Dan Bu Ratna menikmati sedot tongkatnya Faisal dengan nikmat. Mereka ke kamar dan Faisal mendorong Bu Ratna dengan manja. Bu Ratna hanya telentang dengan pasrah.
Batang Faisal menusuk perasaan Bu Ratna dan mendesa hahaha Faisal enak banget. Mereka melakukan olahraga nikmat itu sampai lama. Malam itu kamar mewah menjadi saksi kenikmatan dua sejoli itu. Tentang dua jiwa yang selama ini kering dan sepi, menemukan tempat untuk pulang, meski hanya sebentar. Namun dunia tidak pernah membiarkan sesuatu yang indah berjalan tanpa konsekuensi. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Terlalu dekat untuk disembunyikan. Faisal sering datang ke rumah ketika pembantu pulang, saat rumah sedang sepi. Sampai suatu hari, terjadi hal yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Bu Ratna jatuh pingsan di kamar mandi. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter memberikan kabar yang membuatnya terdiam lebih dari 5 menit. Selamat, Bu. Anda mengandung. Darah Bu Ratna seperti mengalir balik ke kepalanya. Usianya yang 42 tahun membuat berita itu seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Dan yang lebih menakutkan dari itu adalah kenyataan. Ia tahu persis siapa ayah dari anak itu. Bu Ratna menghabiskan 2 hari penuh berdiam diri di kamar. Ia menatap hasil tes kehamilan yang tergeletak di atas meja. Setiap kali melihat 2 garis itu, dadanya terasa sesak. Dalam hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan mengandung lagi. Apalagi, dalam situasi rumit seperti ini, ia menahan diri untuk tidak menghubungi Faisal. Ia takut kata apapun yang keluar dari mulutnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tapi Faisal selalu peka. Ia datang tanpa diminta. Ketika melihat Bu Ratna pucat dengan mata sembab, Faisal mendekat. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Bu Ratna mengulurkan kertas dari dokter. Faisal melihatnya, dan wajahnya langsung berubah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Bu, ini, maksudnya? Bu Ratna menatapnya, menahan air mata. Saya hamil, Sal. Faisal mundur setengah langkah. Ia memegang kepalanya. Bu, saya bahkan bukan siapa-siapa. Saya cuma pekerja harian. Kalau orang-orang tahu, justru itu yang membuat saya takut. Bu Ratna menangis untuk pertama kalinya di depan Faisal. Ia takut pada masyarakat. Ia takut pada anaknya. Ia takut pada keluarganya yang terpandang. Tapi yang lebih ia takuti adalah kehilangan Faisal. Faisal memejamkan mata lama. Sebelum ia berkata dengan suara pelan namun tegas. Bu, kalau memang ini anak saya tidak akan lari. Kalimat itu menghantam Bu Ratna. Tidak semua laki-laki memiliki keberanian seperti itu. Banyak pria mapan yang justru kabur dari tanggung jawab. Tapi pemuda sederhana ini justru berdiri di hadapannya tanpa pernah mundur. Hari demi hari, mereka menyusun rencana. Tapi rencana tak pernah berjalan mulus ketika dunia mulai mencium aroma rahasia. Desas-desus mulai terdengar. Pembantu rumah pernah melihat Faisal datang terlalu sering. Tetangga curiga karena mobil servis AC berkali-kali parkir di depan rumah mewah itu. Puncaknya terjadi ketika Dara, anak sematawayang Bu Ratna, pulang lebih cepat dari kampus akibat perubahan jadwal. Dara masuk rumah tanpa memberi kabar. Ia naik tangga, membuka kamar ibunya, dan mendapati Faisal sedang duduk di sofa dengan wajah gelisah. Apa yang kamu lakukan di kamar mama saya? Bu Ratna muncul dari balik pintu kamar mandi. Wajahnya pucat pasi. Mata Dara bergerak cepat. Tatapannya ke arah perut ibunya, ke arah Faisal, lalu kembali ke wajah ibunya. Dan seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan puzzle yang hilang, Dara berbisik. Jangan bilang, Mama, hamil. Suasana itu begitu sunyi, tapi penuh ledakan emosi tak terlihat. Bu Ratna tidak mampu menjawab. Keheningan itu sudah lebih dari cukup. Dara pun meledak. Mama gila.
Dengan tukang servis. Mama nggak mikirin nama baik keluarga. Faisal terdiam, merasa menjadi penyebab keretakan itu. Tapi ia tidak lari. Ia berdiri dan menunduk hormat. Maafkan saya, Mbak. Semua ini salah saya. Tapi saya bertanggung jawab. Dara mendorong bahunya dengan marah. Kamu pikir tanggung jawab cukup? Kamu merusak keluarga kami. Hari itu, rumah megah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Ia berubah menjadi medan perang emosi, air mata, dan kenyataan pahit. Setelah pertengkaran hebat itu, Dara keluar rumah sambil membanting pintu. Ia merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Bu Ratna hanya bisa terduduk, sementara Faisal diam di sudut ruangan. Bu, saya minta maaf. Mungkin lebih baik saya pergi, kata Faisal. Bu Ratna menggeleng lemah. Kalau kamu pergi, saya sendirian menghadapi semuanya. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Bu Ratna datang setelah mendengar kabar dari Dara. Mereka mengadakan pertemuan keluarga. Penilaian, tuduhan, dan komentar sinis bertubi-tubi diarahkan kepada Bu Ratna. Ada yang mengatakan ia terkena guna-guna. Ada yang menuduhnya kurang iman. Bahkan ada yang menyebutnya mempermalukan nama keluarga. Namun Bu Ratna tidak lagi sama. Ia sudah melewati titik terendahnya. Kini ia memilih berdiri dengan tegar. Ini hidup saya. Tidak ada dari kalian yang tahu sepi apa yang saya jalani selama ini, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Faisal dipanggil masuk oleh keluarga. Mereka menginterogasinya layaknya kriminal. Kamu mau apa? Mau harta? Mau rumah ini? Faisal menggeleng kuat. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin bertanggung jawab pada anak yang Bu Ratna kandung. Kalau keluarga tidak setuju, saya siap pergi dan bekerja keras sendiri. Kejujuran itu mengejutkan semua orang. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, ketulusan justru menjadi kejutan. Setelah pertengkaran panjang, keputusan akhirnya jatuh pada Bu Ratna sendiri. Ia memilih tetap mempertahankan kandungannya. Ia memilih masa depan yang mungkin berat. Tapi ia siap menghadapinya. Hubungan dengan Dara sempat membeku. Tapi waktu perlahan menyembuhkan luka. Tidak mudah. Namun perlahan Dara mulai memahami bahwa ibunya hanyalah manusia yang merindukan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, saat wajah Bu Ratna mulai membulat dan perutnya membesar, Faisal bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengirim uang setiap minggu, meski Bu Ratna tidak pernah memintanya. Suatu pagi, Bu Ratna duduk di teras. Matahari menyinari wajahnya yang kini lebih lembut. Faisal datang membawa sekeranjang buah. Kita akan baik-baik saja, Bu, katanya pelan. Bu Ratna tersenyum, untuk pertama kalinya dengan lega. Mungkin cinta tidak selalu datang dari tempat megah. Kadang, ia datang dari seseorang yang tidak pernah kita duga. Seseorang yang hanya datang untuk memperbaiki AC, tapi malah memperbaiki hidup kita. Teman-teman, itulah kisah nyata yang begitu menggetarkan hati, tentang seorang janda kaya yang menemukan kembali arti ketulusan dari seseorang yang sama sekali tak disangka. Seorang tukang servis AC sederhana yang datang bukan membawa kemewahan, tapi membawa kejujuran dan tanggung jawab. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang, kebahagiaan datang dari arah yang paling tidak kita duga. Kadang, cinta justru hadir dari seseorang yang tidak punya apa-apa, kecuali hatinya yang bersih. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bahwa setiap manusia berhak merasakan kasih sayang, berhak mendapatkan peluang kedua, dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah. Jangan lupa
Tangan menunjuk kanan subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya. Tangan menunjuk kanan tulis di kolom komentar. Bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati kalian? Tangan menunjuk kanan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapat pelajaran dari kisah penuh makna ini. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.